Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Rabu 16 November 2022 dengan judul Dia Tidak Akan Gagal. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 42 ayat yang keempat. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin penting untuk menjadi bahan renungan bagi kita. Poin yang pertama, pada setiap zaman, para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya. Namun lewat penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Mari kita baca kutipannya. Habel, orang Kristen pertama dari anak-anak Adam, mati syahid. Henoh berjalan dengan Allah dan dunia tidak mengenalnya. Nuh diejek sebagai seorang fanatik dan seorang yang membuat gelisah. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Pada setiap zaman, para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya. Namun lewat penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Setiap murid Kristus harus terjun ke dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama. Karena ia tahu bahwa musuhnya tak dapat berbuat apa-apa menentang kebenaran, tetapi justru untuk kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sepanjang sejarah perjalanan umat-umat Allah, Allah memelihara akan umat-umatnya yang berjuang untuk membawa kabar baik. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang mereka harus menghadapi situasi yang sulit. Mereka bahkan mengalami kematian, mati martir, mati syahid, mati syuhada. Untuk apa? Untuk membawa kebenaran itu sampai kepada orang-orang ini. Apakah saya dan saudara bersedia untuk menjadi alatnya? Digunakan Tuhan menjadi juru kabar kebenaran. Sehingga banyak orang akan menerima kebenaran. Dan mereka akan diselamatkan? Satu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan. Poin yang kedua. Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang untuknya dia telah mati. Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang untuknya dia telah mati. Orang bisa meninggalkannya dan dijejali dengan pencobaan. Tetapi Kristus tidak pernah dapat meninggalkan orang yang untuknya dia telah membayar tebusan dari hidupnya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pengorbanan yang sangat besar. Nah, itu sebabnya Kristus benar-benar memperjuangkan hidupnya untuk orang-orang berdosa. Dan kita sepatutnya bersyukur karena atas kebaikan, atas rahmat Allah, kita memperoleh kesempatan untuk mengenal Dia. Kita memperoleh kesempatan untuk menjadi para juru kabarnya, pembawa kebenaran-kebenaran yang akan menyelamatkan banyak orang. Kristus tidak berubah, saudara. Sampai kapanpun kasihnya akan tetap nyata. Ia mau menolong kita dalam situasi apapun. Ia tidak meninggalkan kita. Kitalah yang seringkali meninggalkan Allah. Jadi tantangan bagi kita adalah, apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Karena terbukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kita. Poin yang ketiga. Malaikat-malaikat terbang cepat untuk menolong orang-orang yang dicobai ini, bagaikan orang di tepi sebuah tebing curam. Khotbah di atas bukit halaman 134 mengatakan, sekiranya pandangan rohani kita dibangunkan, kita akan melihat malaikat-malaikat terbang cepat untuk menolong orang-orang yang dicobai ini, bagaikan orang di tepi sebuah tebing curam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah satu kabar baik yang sangat luar biasa.
yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada dunia ini, bahwa Allah akan menolong orang-orang yang sedang dalam keadaan tersesat, orang-orang yang dalam penderitaan, orang-orang yang karena bujuk rayu dosa, sehingga mereka akan sengsara, mendapatkan hukuman. Malaikat akan segera menolong ini. Tetapi seringkali kita tidak menyadari, saudara. Karena apa? Karena mata rohani kita tertutup. Sejatinya, Allah hadir di setiap kesempatan. Secepat kilat, malaikatnya siap menolong kita. Khususnya bila mana kita berdiri teguh di dalam kebenaran, maka pertolongannya tidak pernah terlambat. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, pada setiap zaman, para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya. Namun lewat penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Yang kedua, Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang untuknya Dia telah mati. Yang ketiga, malaikat-malaikat terbang cepat untuk menolong orang-orang yang dicobai ini, bagaikan orang di tepi sebuah tebing curam. Inilah sebabnya Allah tidak pernah gagal. Ia selalu berhasil. Orang-orang mungkin mengalami kematian. Orang-orang mungkin mengalami penderitaan. Para utusannya mungkin mengalami sesuatu yang mungkin lihat dunia kalah. Tetapi ternyata justru keadaan mereka telah menyebabkan Injil tersebar luas. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang penuh kemurahan. Betapa ajaib kasih dan kemurahan-Mu yang telah Engkau tunjukkan kepada manusia. Engkau tidak pernah gagal. Engkau selalu menolong akan umat-umat Tuhan. Bahkan malaikat-malaikat Tuhan siap sedia dengan segera menolong mereka yang dalam pencobaan. Berkati kami dan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada sepanjang hari ini. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.